Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh solihah, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, di sini Bu Vivi akan melanjutkan sebuah kisah sirah nabawiyah yang berjudul Mempertahankan Islam. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk simak baik-baik ya. Alangkah terkejutnya pasukan musyrik ketika mereka mendapati lubang menganga yang menghalangi jalan masuk ke Madinah. Mereka akhirnya mendirikan tenda mengepung pasukan muslim yang berjumlah 3.000 orang. Mereka bertahan hingga sebulan lamanya sambil mencari kelemahan pasukan muslim. Lagi-lagi orang Yahudi berkhianat. Bani Quraisyah yang berada di kota Madinah dan tidak terhalang parit berbalik mendukung kaum musyrik. Mereka bekerja sama dengan musuh yang mengepung Madinah dengan menyalurkan bekal dan logistik. Mereka juga berupaya menyerang kaum muslim dari belakang. Suatu malam suasana sangat mencekam karena perpecahan yang terjadi sesama mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bantuan dengan hawa dingin menusuk dan badai yang memporak-porandakan tenda pasukan musyrik. Keesokan harinya, pasukan musyrik meninggalkan Madinah karena ketakutan dan putus asa. Perang Khandaq berakhir tanpa pertempuran besar, tetapi sempat ada aksi saling memanah yang menyebabkan Sa'ad bin Mu'adz terluka. Rasulullah SAW meminta Sa'ad untuk menentukan hukuman bagi Bani Quraisyah. Selang beberapa hari, Sa'ad bin Mu'adz, pahlawan Ansor yang gagah berani itu, meninggal dunia karena luka yang cukup parah. Selepas peristiwa Khandaq, semakin banyak orang yang tertarik dengan Islam. Quraisy semakin gusar. Mereka menyusun rencana untuk menghalangi kaum muslim beribadah ke Masjidil Haram, termasuk ketika Rasulullah SAW beserta sekitar 1.400 sahabat berangkat ke Mekah untuk beribadah umroh. Utsman bin Affan diutus untuk meyakinkan Quraisy bahwa kedatangan kaum muslim hanya untuk beribadah. Utsman ditahan oleh Quraisy cukup lama hingga terdengar kabar bahwa dia telah dihukum mati. Setelah saat itulah Rasulullah SAW meminta janji setia para sahabat agar tidak meninggalkan perang sampai mati. Semua mengucap janji setia kecuali satu orang munafik bernama Jad bin Qais. Janji setia ini dikenal dengan nama Baiat Ridwan. Tiba-tiba saja Utsman muncul, peperangan pun terjadi. Menyadari posisinya yang lemah, orang Quraisy mengutus Suhail bin Amr untuk melakukan perjanjian damai yang disebut perjanjian Hudaybiyah. Apa saja kesepakatan damainya? Yang pertama, Rasulullah SAW harus membatalkan umrohnya tahun ini dan boleh umroh tahun depan. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun. Semua hidup dengan aman dan saling menahan diri. Yang ketiga, jika ingin bergabung dengan Muhammad diperbolehkan, dan jika ingin bergabung dengan Quraisy juga diperbolehkan. Yang keempat, kaum Quraisy yang menyeberang ke pihak Muhammad tanpa seizin walinya harus dikembalikan. Tetapi pengikut Muhammad yang menyeberang ke pihak Quraisy tanpa seizin walinya tidak dikembalikan. Awalnya, sebagai sahabat berpikir perjanjian itu merugikan kaum muslimin. Namun, lihatlah kecerdasan Rasulullah SAW. Sejak kesepakatan Hudaybiyah, semua orang saling menjamin keamanan. Orang muslim bisa bergaul dengan orang musyrik sehingga mereka bisa menyampaikan ajaran Islam dengan leluasa. Beberapa orang yang masih memeluk Islam dengan sembunyi-sembunyi akhirnya berani menunjukkan keislamannya dengan bangga. Jumlah kaum muslim pun semakin bertambah banyak. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, demikian kisah sirah nabawiyah
yang berjudul Mempertahankan Islam kali ini. Semoga kita bisa mengambil teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Bu Vivi tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.